Punya pertanyaan seputar Alkitab? Tanyakan di Tajam, Tanya Jawab Alkitab Malam, hanya di YouTube channel Tajam. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Yos Forman, asal Sumatera Utara. Shalom, di dalam Yohanes 12 ayat 13 mengatakan, mereka mengambil daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Yang mau saya tanyakan ialah, apakah maksud dari perkataan orang yang menyongsong Yesus berkata diberkatilah dia? Kenapa saya bertanya tentang ini? Karena ada orang-orang yang mengatakan ini salah satu bukti bahwa kita orang Kristen mendoakan Yesus. Mohon penjelasannya Pendeta. Terima kasih. Silakan Pak Pendeta. Terima kasih. Ya, pada waktu Yesus hidup di atas dunia ini, pada waktu ia akan disalibkan, ia datang ke suatu taman, dan di taman itu ia berdoa, dan dia meminta kepada murid-muridnya agar supaya mereka berjaga-jaga bersama-sama dengan dia. Dia pada waktu ada di atas dunia ini, dia menghadapi tantangan-tantangan yang sungguh luar biasa. Namun dalam keadaan seperti itu pun, ia tetap mendoakan murid-muridnya. Makanya di dalam Lukas pasal yang ke-22, ayat yang ke-32, Tuhan Yesus katakan kepada Petrus, Aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jadi Yesus mendoakan murid-muridnya. Dia mendoakan murid-muridnya. Bahkan dia mengatakan kepada murid-muridnya, berjaga-jagalah bersama-sama dengan aku. Ya. Sebagai Allah yang menjelma menjadi manusia, menjalani kehidupan sebagai manusia, merasakan lapar, merasakan haus, lalu merasakan apa artinya gentar, karena ayat di dalam pasal 22 ini mengatakan dia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Jadi kehadiran murid-muridnya sangatlah berguna juga bagi Tuhan Yesus pada saat itu, agar dia juga merasakan bahwa ada support dari murid-muridnya. Dia merasa sangat kecewa karena pada waktu dia datang kepada murid-muridnya setelah dia berdoa, dia mendapati mereka sedang tertidur. Justru 3 kali dia dapati mereka sedang tertidur. Nah, kembali kepada ayat yang sudah dibacakan dalam Yohanes 12 ayat yang ke-13 yang mengatakan diberkatilah dia yang datang. Kalau begitu siapa yang memberkati dia? Sementara dia adalah sumber berkat. Kalau kita bandingkan kata-kata ini dengan apa yang terdapat dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Apa yang dimaksudkan dengan dikuduskanlah namamu? Apakah ada yang akan menguduskan namanya? Pada waktu dia mengajarkan doa, dikuduskanlah namamu, itu artinya suatu pengakuan bahwa memang namanya itu adalah nama yang kudus. Demikian juga pada waktu kepadanya dielu-elukan, diseru-serukan, Hosana, diberkatilah dia. Itu adalah suatu pengakuan bahwa memang Tuhan Yesus itu terberkati dan Tuhan Yesus itu adalah sumber berkat. Itu bukan mendoakan supaya dia diberkati, tetapi pengakuan bahwa memang Yesus itu adalah pribadi berkat. Dia adalah pribadi bahkan sumber berkat. Nah, berbicara tentang kata kerja yang digunakan yaitu kata berkat atau memberkati, berkati, itu bahasa Yunaninya adalah eulogeo. Eulogeo berasal dari 2 kata yang digabungkan. Kata eu itu sendiri punya konotasi yang artinya bagus,
atau baik atau indah, eu. Kemudian logeo ada hubungan dengan logos, kata bendanya, yaitu kata atau kata-kata dalam bentuk jamak. Jadi kalau kata diberkati atau memberkati dalam bahasa Yunaninya itu adalah eulogeo, maka arti mendasar dari kata eulogeo ini adalah kata-kata yang baik. Ya, kata-kata yang baik, kata-kata yang indah. Jadi kalau kita mengatakan suatu ucapan yang indah, itu artinya kita membuat suatu ucapan-ucapan berkat. Walaupun kita bukan sumber berkat, kita katakan semoga engkau panjang umur, semoga engkau, itu artinya kita mengucapkan kata-kata berkat sekalipun kita bukan sumber berkat. Namun di dalam Alkitab bahasa Indonesia ini, kata eulogeo juga digunakan dalam beberapa ayat, tetapi di dalam ayat-ayat tersebut berdasarkan konteks di mana ayat itu berada, konteks ceritanya, latar belakangnya, kata eulogeo itu tidak diterjemahkan sebagai diberkati atau memberkati, tetapi diterjemahkan dengan kata yang lain. Kata apa itu dalam bahasa Indonesia? Coba kita baca beberapa ayat. Yang pertama dalam Lukas pasal 1 ayat yang ke-64. Lukas pasal 1 ayat yang ke-64. Silahkan. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya, lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Kata memuji dalam ayat ini, dalam bahasa Indonesia, memuji, itu menggunakan dalam bahasa Yunaninya kata kerja yang sama untuk kata berkat atau memberkati, yaitu kata eulogeo. Kenapa eulogeo? Karena konsepnya adalah ucapan-ucapan yang indah, ucapan-ucapan yang mengagumkan, ucapan-ucapan yang baik, ucapan-ucapan yang memberikan harapan dan lain sebagainya. Jadi kalau dikatakan memuji Allah, itu dengan konsep sama dengan mengakui bahwa dia adalah Allah yang patut dipuji, Allah sumber berkat, Allah yang indah, Allah yang maha kasih, semua ada di sana. Jadi kata eulogeo, kata kerja memberkati, memuji ini mempunyai makna yang sangat dalam. Kemudian coba kita baca di ayat yang ke-68, ayat 68. Ayat 68. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ya, terpujilah Tuhan. Itu sama dengan kata-kata tadi di dalam Yohanes 12 ayat yang ke-13, pada waktu dikatakan Hosana, lalu menggunakan kata diberkatilah dia. Itu bisa juga berarti Hosana, terpujilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ya, terpujilah dia. Sama dengan kata terpujilah dalam Lukas 1 ayat yang ke-68 itu menggunakan kata kerja yang sama, yaitu kata eulogeo. Masih ada lagi beberapa contoh yang lain, tapi boleh kita baca paling tidak satu lagi. Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-28. Lukas 2 ayat yang ke-28. Silakan. Ia menyebut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya. Ya, sambil memuji Allah menggunakan kata eulogeo. Memuji Allah artinya mengucapkan kata-kata yang indah tentang Allah atau kepada Allah. Konsep memuji, konsep mengeluarkan kata-kata berkat dan lain sebagainya. Jadi Yohanes 12 ayat yang ke-13 itu tidak menempatkan Yesus sebagai yang harus didoakan supaya dia selamat, atau yang harus didoakan dulu baru dia diberkati, atau harus didoakan dulu baru dia diperkenankan oleh Allah. Tidak, tetapi itu adalah pengakuan bahwa dialah sumber berkat, itu adalah puji-pujian dan ucapan-ucapan indah tentang dia dan kepada dia. Terima kasih.